سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini misalnya ada orang sholat nih, wih, itu sholat itu tahu enggak syarat dan rukunnya, yang membatalkannya tahu enggak? Enggak tahu Ustaz, yang penting saya sholat, tidak sah sholatnya. Ente puasa, tahu enggak ente apa yang wajib, apa yang syaratnya, apa yang membatalkan, tahu enggak? Enggak tahu, yang penting saya puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena setiap orang kalau beramal soleh harus dilandasi dengan ilmu agama. Nah, kalau ada orang dia tidak belajar ilmu agama, satu dosa. Kenapa? Karena meninggalkan belajar ilmu agama, dosa. Karena belajar ilmu agama hukumnya yang kalau wajib ditinggalkan. Yang kedua, kalau dia beramal soleh tidak punya ilmu agama, maka amal solehnya tidak diterima. Makanya orang kalau tidak belajar ilmu agama, salahnya double. Salahnya Apa kesalahan yang pertama tadi? Meninggalkan kewajiban belajar. Orang kalau tidak belajar ilmu agama berarti meninggalkan kewajiban hukumnya. Yang kedua, apa kesalahannya? Amalnya tidak. Kenapa tidak diterima? Karena tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya orang kalau tidak belajar itu salahnya satu, dosa karena tidak belajar. Yang kedua, amalnya tidak diterima karena tidak dilandasi dengan kecuali. Ada kecualinya tapi. Ada kecualinya. Kecuali ada orang yang kalau dia beramal soleh, salah-salah tapi dimaafkan. Ada. Siapa? Dua golongan. Satu, mu'allaf. Orang baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam, dia beramal soleh, salah-salah, dimaafkan. Kenapa? Karena Tapi ingat ya, jangan salah. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf. Jangan ada orang udah setahun masuk Islam. Ustaz, mu'allaf tuh Ustaz. Kapan masuk Islam? Setahun yang lalu. Bukan mu'allaf lagi, belum setahun. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Namanya mu'allaf. Nah, satu, kalau orang mu'allaf, dia dimaafkan. Kalau sholatnya salah, puasanya salah, ibadahnya salah, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena baru masuk. Kalian mu'allaf bukan? Nah, yang kedua, yang dimaafkan kalau ibadahnya salah. Siapa? Orang yang tinggal jauh dari guru yang mengajarkan ilmu agama. Tinggal di dalam hutan misalnya. Atau tinggal di atas gunung. Tidak ada orang yang mengajarkan ilmu agama. Kuota tidak ada. Hanya sinyal tidak sampai. Tidak bisa buka internet, tidak bisa melihat ustadz ngajar. Sehingga dia tinggal di sana, di kampung, di hutan, di gunung. Tidak ada sampai ilmu agama kepada dia. Sehingga dia beramal soleh salah-salah. Itu dimaafkan. Pertanyaan ustadz, kalian tinggal di gunung? Kalian tinggal dalam hutan? Ustadz jauh apa dekat? Berarti kalau ada orang di sini, orang Pontianak dan sekitarnya, kalau dia salah-salah dalam beribadah, dimaafkan apa tidak? Kenapa? Salah dia. Kenapa tidak belajar? Kecuali kalau dia sudah berusaha belajar. Kecuali kalau dia sudah berusaha belajar. Ternyata masih ada yang salah ibadahnya. Karena babnya belum sampai babnya. Nah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena sudah berusaha belajar. Jadi orang kalau tidak belajar, satu, dosa karena tidak belajar ilmu agama. Dua, ibadahnya tidak diterima. Orang yang dimaafkan kalau ibadahnya salah, satu, siapa tadi? Mu'allaf. Yang kedua, orang yang tinggal jauh tidak sampai kepadanya ilmu.
Nah, kemudian As-salis yang ketiga, qala Umar ibnu Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin, siapa yang beramal ala ghairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu agama, kana ma yufsiduhu, maka sesuatu yang merusaknya, aksar lebih banyak, mimma yuslihu, daripada yang memperbaikinya. Artinya kalau orang beramal tanpa ilmu agama, lebih banyak dia dapat keburukan daripada kebaikan. Ya, ada orang beramal tanpa ilmu, seakan-akan dia melakukan kebaikan, padahal itu keburukan. Seakan-akan dia melakukan keburukan, padahal itu Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadata malaikatis samawat, ibadahnya seperti ibadah malaikat itu. Banat oleh akhir sampai kiamat ruku aja deh. Ada yang sujud, iril malaika wajibatun wa fadlul malaika ismatuhum, para nabi itu dijaga dari salah, kasairil malaika, seperti semua malaikat. Jadi para nabi itu dijaga dari salah dan dosa seperti para malaikat. Ini malaikat juga tidak mempunyai salah dan dosa. Jadi kalau ada manusia, kata beliau, yang ibadah seperti malaikat, bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu agama, ibadah saja, salat saja, misalnya, tanpa ilmu agama, asal-asalan, kana minal khasirin, maka manusia itu tetap termasuk orang-orang yang merugi. Tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Padahal ibadah. Kenapa? Padahal dia ibadah tapi tidak beruntung. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa ilmu agama. Nah, makanya orang kalau ibadah tanpa ilmu itu, bisa jadi ibadahnya nanti tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena kata Umar bin Abdul Aziz tadi, karena kalau dia ibadah tanpa ilmu lebih banyak rusaknya daripada baik. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk belajar di pesantren, belajar ilmu agama. Alhamdulillah, dengan itu kita tahu bagaimana ibadah yang alhamdulillah. Makanya jangan keluar dari pesantren baru mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru belajar di pesantren udah keluar. Ya Allah, kalau baru belajar setahun 2 tahun itu baru pandai pakai sarung, baru pandai pakai imamah. Perempuan kalau baru setahun 2 tahun mondok itu baru bisa pakai cadar yang lurus. Ya, baru bisa pakai mukena yang benar. Belum dapat ilmu. Makanya belajar itu tidak bisa sebentar, haruslah lama, tidak bisa sebentar. Nah, kemudian yang kelima, al-khamis, yang kelima, al-ilmu bila amal junun. Ilmu kalau tidak diamalkan gila. Wal amal bi ghairi ilmin, sedangkan beramal tanpa dilandasi dengan ilmu agama, la yakun, amalnya tidak akan jadi baik. Amalnya tidak akan diterima. Siapa yang bilang itu? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Apa kata beliau tadi? Al-ilmu bila amal junun. Ilmu kalau tanpa diamalkan wal amal bi ghairi ilmin, sedangkan beramal soleh tanpa ilmu agama, la yakun, tidak akan jadi baik amalnya, tetapi menjadi buruk, tidak baik amalnya. Nah, jadi ilmu harus diamalkan dan amal harus dengan dasar ilmu. As-sadis, yang keenam, an rajulin dari seorang lelaki, min ahlil maghrib, tinggalnya dari daerah Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko. Ya, daerah Maroko sana.
annahu kana, bahwasanya laki-laki itu katsiran ijtihad fil ibadah. Dia banyak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi ada seorang laki-laki ini dari negeri Maroko, Maghrib sana. Ya, rajin ibadah, luar biasa ibadahnya banyak. Wa annahu ishtara atanan, dan sesungguhnya dia membeli seekor keledai betina. Jadi dia ibadah sambil membawa keledai betina, keledai perempuan betina. Walam yasta'milha fi syai', tapi keledainya dia tidak gunakan untuk apa-apa. Biasanya orang kalau keledai itu digunakan untuk apa? Bawa barang. Tapi dia beli keledai perempuan betina, tidak digunakan untuk apa-apa. Fasa'alahu insanun, maka ada orang nanya kepada dia, an sababi imsakiha, tentang sebab dia tidak menggunakan keledainya. Kenapa beli keledai tapi tidak digunakan keledainya? Faqala, dia bilang, ma umsikuha, saya tidak menahan keledai ini illa li uhassina biha farji, kecuali untuk menjaga kemaluanku. Tahu ini apa maksudnya? Dia beli keledai itu, dia ini orang rajin ibadah. Dia beli keledainya tak ada digunakan untuk bawa barang, tapi keledainya digunakan untuk disetubuhi sama dia. Kenapa? Kok bisa begitu? Padahal orang rajin ibadah. Coba lihat tuh. Wa kana la ya'lamu, yang mana dia itu adalah orang yang tidak tahu tahrima ityanil bahaim. Dia tidak tahu kalau haram menyetubuhi binatang. Falamma arrafahu, ketika ada seseorang kasih tahu dia, itu tak boleh dia bersetubuh dengan binatang. Arrafahu bitahrimihi, orang itu ngasih tahu haram menyetubuhi binatang. Maka nangis dia. Bukaan syadidan, tangisan yang sangat, artinya tangisan yang terseduh-seduh, dia nangis. Kenapa? Rupanya selama ini yang dia lakukan itu haram. Padahal dia rajin ibadah, tapi menyetubuhi binatang. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Nah, itulah contoh orang beramal soleh tanpa ilmu. Jadi, apalagi ada contohnya. Jadi dulu pernah ada cerita. Mau cerita enggak nih? Mau cerita? Alamati anak soleh badane manut insya. Terus Bur, mana suaranya Bur? Mulia kaping telu asik ring bocah cilik-cilik komandan sedelok gawe becek. Nah, cukup jadi iklan sponsor. Saudara Muhammad. Saudari. Nih ada cerita. Jadi ada orang, ya, gayanya seperti ulama. Ada orang gayanya seperti ulama. Masuk ke suatu kampung. Ketika masuk di suatu kampung, orang yang ada di kampung itu ada yang meninggal dunia, satu orang. Orang kampung ngelihat gaya orang ini, orang asing ini seperti ulama gayanya, disuruh jadi imam sholat jenazah. Akhirnya dia bilang, enggak usah saya, yang lain aja. Oh, enggak. Ente jadi imam. Ente kan orang alim. Akhirnya dia jadi imam. Ketika dia sholat jenazah jadi imam, dia ruku, dia sujud. Akhirnya orang kampung heran. Ini kok sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Akhirnya, apa kata orang kampung bertanya?
Kenapa kamu sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Bingung dia. Dia tidak tahu ilmunya. Akhirnya apa kata dia? Bohong dia akhirnya. Oh, kenapa saya sholat jamaah, sholat jenazah pakai ruku sujud? Karena mayat ini terlalu banyak dosanya. Ngeles dia ngeles. Padahal udah jelas salah, bohong lagi. Kenapa tuh? Karena tak punya ilmu. Ada lagi, ya, ada lagi orang gayanya seperti ulama, masuk kampung, baca kitab, ya, baca kitab, tidak pakai guru, kitabnya bolong, kena makan rayap. Akhirnya dia baca, iza gumta ila shalah, iza gumta ila shalah, alika bis sakinah wal waqar. Kan gitu yang benar. Jika kamu mau sholat, hendaknya kamu tenang, tentram. Kalau mau sholat, tapi dia salah karena belajarnya asal-asalan. Akhirnya dia baca iza qumta ila shalah alaika bisikin wal far. Jika kamu mau sholat, hendaknya kamu bawa pisau dan bawa bangkai tikus. Akhirnya dia ngajar di kampung, orang sholat semuanya bawa pisau dan bangkai tikus. Lama lagi waktunya. Ketika ada ustadz yang benar masuk ke situ, bingung melihatnya kok orang sholat bawa pisau sama tikus. Tanya siapa gurunya? Oh si fulan. Ente tahu dari mana? Ini ada kitabnya. Ternyata dia tidak benar baca kitabnya, tidak benar belajarnya. Ternyata itu kitabnya bolong, kena makan rayap. Ini yang benar adalah bisakinah wal waqar. Akhirnya sholatnya suruh ulang selama itu. Kan akhirnya nyusahkan orang kan, nyusahkan orang kampung ini. Nggak sumpah tuh orang kampung, kurang ajar kamu nih. Selama ini kita sholatnya tidak sah, karena dia belajar ilmu tapi salah. Jadi selain harus belajar ilmu, harus juga belajar dengan guru yang benar. Nah, kemudian, ya itu contoh tuh tadi. Ada orang ahli ibadah, rajin ibadahnya luar biasa. Tapi beli keledai yang disetubuhi. Kenapa? Karena tidak tahu kalau haram menyetubuhi keledai. Kadang-kadang ada orang tuh punya ilmu, dia rajin ibadah, tapi dia tidak tahu ilmu agama. Dia rajin ibadah, tapi dia tidak tahu ilmu agama. Akhirnya yang haram dia lakukan. A'udzubillah min. As-sabi yang ketujuh. Karena ba'duhum la yamsahu ra'sahu indal wudu muddata sittina sanatu. Ada orang, kata beliau, selama 60 tahun wudu kepalanya tidak diusap. Padahal mengusap kepala itu termasuk fardu. Fardu wudu kan ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan bersamaan dengan siku-siku, lebihkan dikit. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, bagian kepala atau rambut yang sekitar kepala. Kemudian yang kelima membasuh kaki bersamaan dengan mata kaki, lebihkan dikit. Kemudian yang keenam tartib. Ada orang wudu selama 60 tahun kepalanya tidak diusap. Yadhunnu, dia menyangka anna dzalika, sesungguhnya mengusap kepala itu sunnah. Dia menyangka itu sunnah. Padahal itu wajib, fardu wudu. Tidak sah wudunya kalau tidak mengusap kepala. Faqila lahu, ditanyakan kepada orang itu yang 60 tahun wudu tidak mengusap kepala, ditanyakan kepada dia. Aidis sholat di tilkal muddah. Ulangi sholat kamu selama 60 tahun itu. Karena selama 60 tahun itu sholat kamu tidak sah, maka harus kamu ulang. Capek dah tuh ulangi sholat 60 tahun. Capek apa enggak? Capek apa enggak? Capek. Gara-gara apa tuh capeknya? Gara-gara tidak belajar. Nah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini? Beliau yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Nah, itu beliau. Ya, juga beliau yang mengarang qasidah Ya Rabbana Tarafna. Nah, itu beliau yang mengarang. Dan beliau juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, beliau juga yang membaca sholawat setiap hari 25.000 kali. Beliau juga baca wirid setiap hari, Ya Allah 25.000 kali. Beliau juga yang baca wirid
Ya Allah 25.000, la ilaha illallah 25.000, salawat 25.000. Satu hari wiridnya 75.000 kali. Ya Abdullah bin Husain bin Thayyib. Nah, beliau pada suatu hari Tola al-Banadir. Beliau pada suatu hari masuk ke suatu negeri yang besar. Beliau wal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, keponakan beliau. Jadi beliau masuk ke suatu negeri yang besar bersama keponakan beliau. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini juga seorang alim yang soleh. Qala, beliau berkata setelah masuk ke negeri yang besar itu, apa kata beliau? Abtalna 300 aqdin. Kami telah membatalkan 300 akad nikah. Jadi ada 300 akad nikah yang salah, yang dianggap batal, tidak sah nikahnya. Kenapa? Wajadnaha fasidah. Kami mendapatkan 300 kali akad nikah itu, 300 akad nikah itu rusak, kata beliau, tidak sah. Wasahhahnaha. Akhirnya kami benarkan lagi akad nikahnya, diulang lagi akad nikahnya. Wala alja'ahum illal jahlu. Tidak ada yang membuat mereka seperti itu sampai salah akad nikahnya, 300 akad nikah salah. Tidak adalah yang membuat mereka seperti itu kecuali kebodohan. Artinya ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Bahaya kalau tidak tahu ilmu agama. Nah, At-Tasi' yang terakhir, yang ke-9. Dakhala rajulun. Ini. Coba lihat tuh. Dakhala rajulun, ada seorang lelaki masuk al-qaryah, masuk ke suatu kampung. Wa yadhunnu ahluha, dan penduduk kampung itu menyangka annahu minal ulama, menyangka orang ini termasuk ulama. Karena gayanya seperti ulama, rupanya keramat. Ya. Jadi ada seorang ini gayanya seperti ulama, masuk ke suatu kampung. Orang kampung menyangkanya ulama. Fa'amaruhu, maka orang kampung menyuruh dia an yughassilal mayyit, untuk memandikan jenazah. Ada orang meninggal, mandikan jenazah. Wa kana la ya'rifu kaifiyata ghaslil mayyit, dan dia tidak tahu bagaimana cara memandikan mayat, tidak tahu dia. Kemudian apa yang terjadi? Falamma ghassalahu, ketika dia mandikan itu mayat, sagatal mayyit, jatuh mayatnya. Kalau orang-orang zaman dulu itu kan kalau mandikan mayat kan biasanya di rumah itu kan ada papan-papan, itu kan dicabut papannya. Ya, dialas pakai kaki gitu. Nah, di bawah itu kan biasanya ada parit. Ya, ada parit, ada sungai. Kalau sekarang kan ada tempatnya tuh ya, kayak dari besi itu. Kalau dulu kan enggak. Papan di rumah itu dibuka, di bawahnya air mengalir. Jadi ketika dia mandikan mayat, mayatnya lepas jatuh ke bawah mayatnya. Di bawahnya sungai. Tuh coba lihat. Wadakhala majral ma'. Mayat itu masuk ke air mengalir. Akhirnya hilang mayatnya. Mayat yang dimandikan itu hilang, jatuh ke bawah aliran air. Wanas, sedangkan manusia yang tadhirunahu fil kharib, nunggu di luar. Mana nih yang mandikan mayat tidak keluar-keluar? Kok mayatnya belum selesai dimandikan? Orang nunggu di luar. Walamma fatahul bab, ketika orang-orang buka pintunya tempat mandikan mayat itu, qala lahum, maka tadi ini yang keramat ini, keramat yang dianggap ulama yang mandikan mayat, jatuh mayat ini, dia bilang kepada orang-orang itu khaifan, dalam keadaan takut, dia bilang apa? Mayyitukum hadza waliyun, mayat kalian itu tadi itu wali minal auliya, wali minal auliya, termasuk wali daripada wali-walinya Allah. Akhadahul malaika, dia langsung diambil oleh malaikat Allah. Ila sama, dibawa ke langit. Apanya dibawa ke langit? Masuk ke bawah. Hilang itu bawah aliran air. Karena dia bingung, dia mau jawab apa ini, kok hilang mayatnya ini. Gimana caranya biar orang ini tidak marah? Akhirnya dia bilang, ini mayat kalian ini wali daripada walinya Allah. Dia langsung diambil malaikat, dibawa ke langit. Kenapa? Takut disalah. Apa sebabnya? Karena tidak tahu ilmu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أتوب علينا توبة تغسل بكل حربة واستر لنا عوراتي وأسأل الروات واغفر لوالدينا وعزي ومولودينا والبال والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو صحبة المسلمين أجمعين إن ربي اسمع قولا وجودا منا بسبب منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سور صلى وسلم ربي على يده وآله وصحبه حلالة الشصر والعدل لله في الماء والثناء حمدا كثيرا دائما محمد النساء. الحمد لله رب العالمين الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى الله من الإخوان من الصالحين والنبي